Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Arkan Febrian dengan NIM 444123040 dari kelas 4H. Jadi hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan SPSS tentang analisis fungsi produksi COP12 dengan interpretasinya. Pertama, kasusnya itu ada seseorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat empat variabel independen, yaitu variabel luas lahan X1, variabel benih X2, variabel pupuk X3, dan variabel tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel dependennya merupakan produksi kedelai, yaitu Y. Dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat adalah sebagai berikut. Untuk langkah awalnya bisa membuka SPSS. Padi sawah. Jika sudah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Lalu kita copy saja ini datanya. Kita paste di SPSS. Lalu kita ke variabel view. Ubah namanya. Lalu ubah labelnya.
Mau banget kenapa? Oh, setelah itu kembali data view ke transform, gunakan compute variabel, save, iya, ln, buka kurung, iya, akan muncul seperti ini, lakukan ke semua variabel. Setelah itu akan muncul seperti ini, lanjut ke analyze, ke di regression, linear, masukkan di produksi, masukkan lny-nya ke independen, lnx1 independen, lnx2 di independen, lnx3 independen, lnx4 independen, lalu buka statistik. Centang Durbin Watson, continue, lalu ke plots, pilih histogram dan normal probability plots. Lalu untuk zip rate-nya di X, search rate-nya di Y, continue, oke. Untuk outputnya akan muncul seperti ini. Lalu kita ke interpretasi. Untuk interpretasi pada model Sumeri, pada R-square-nya mendapatkan 0,912. Ini berarti bahwa 91,2% variasi dalam variabel dependen in produksi padi dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variasi dalam variabel independen in luas lahan, in benih, pupuk, dan tenaga kerja. Sisanya sebesar 8,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Lalu untuk uji korelasi R-nya didapatkan
0,955 ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel independen dan secara keseluruhan dengan variabel independen. Untuk uji hipotesis korelasinya, H0 tidak ada korelasi antara variabel independen dan dependen. H1-nya terdapat korelasi antara variabel independen dan dependen. Karena dfn dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 itu 28 dengan alfa 0,25 0,05 didapatkan 0,3610 untuk R tabelnya dan hasil R hitungnya adalah 0,955 yang dimana 0,955 lebih besar daripada R tabel 0,3610, maka H0 ditolak. Ini menegaskan bahwa korelasi antara variabel-variabel tersebut secara signifikan. Lanjut, lanjut untuk ANOVA-nya. Uji F menunjukkan apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen berdasarkan tabel ANOVA. Nilai F hitungnya yaitu 64,674 dengan tingkat signifikasi 00, karena signifikasinya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan alfa 0,05, maka model regresi ini dinyatakan layak atau signifikan. Kesimpulan ini juga didukung oleh perbandingan dengan F-tabel dengan DF14 dan DF225. Nilai F-tabelnya didapatkan yaitu 2,76, pada alfa 0,05 adalah 2,76. Karena F hitungnya tadi 64,674 lebih besar daripada F-tabel 2,76. Maka dapat disimpulkan bahwa luas lahan, benih, dan pupuk dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Lanjut ke tabel koefisien, analisis ini menguraikan pengaruh masing-masing faktor produksi luas lahan X1, benih X2, pupuk X3, dan tenaga kerja X4 terhadap produksi padi Y menggunakan model Cobb-Douglas. Pengujian ini signifikan parsial uji T dilakukan untuk setiap variabel. Analisis ini lalu ada model persamaan regresi. Analisis ini mengurai pengaruh masing-masing faktor produksi luas lahan X1, benih X2, pupuk X3, dan tenaga kerja X4 terdapat terhadap produksi padi Y menggunakan model Cobb-Douglas. Pengujian signifikan parsial uji T dilakukan untuk setiap variabel. Untuk model persamaan regresinya didapatkan yaitu ln-y sama dengan 0,875 ditambah 0,875 ln X1 ditambah 0,067 ln X2 dikurang 0,011 ln X3 ditambah 0,025 ln X4. Interpretasi koefisien sebagai elastis dalam model Cobb-Douglas, setiap koefisien regresi beta mempresentasikan elastis yang mengukur persentase perubahan output akibat perubahan 1% pada input dengan asumsi faktor lain konstan. Luas lahan beta 1 0,857 berarti setiap peningkatan luas lahan sebesar 1% diprediksi akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,857%. Nah, ini adalah pengaruh positif yang paling dominan. Lalu untuk benih, beta 2 0,067, peningkatan penggunaan benih sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,067. Yang berikutnya ada tenaga kerja, beta 4 0,025, peningkatan tenaga kerja sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,025%. Yang terakhir ada pupuk beta 3 minus 0,011. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan produksi sebesar 1% justru diprediksi menurunkan produksi padi sebesar 0,011%. Hubungan ini tidak sejalan dengan teori ekonomi yang memungkinkan dan mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti penggunaan pupuk yang tidak efisien atau masalah data. Lalu yang berikutnya ada pengujian signifikan uji T. Pengujian ini menentukan apa pengaruh masing-masing variabel secara nyata secara statistik. Aturan utama adalah membandingkan nilai signifikan dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Kriterianya itu pengaruh dianggap signifikan apabila nilai signifikan di bawah 0,5. Nilai
kritis airtable sebagai perbandingan tambahan yang bisa digunakan dengan T-tabel untuk uji dua arah dengan df 25 dan baris residual dengan alfa 0,05 karena dua arah menjadi 0,025 dengan T-tabel kritisnya adalah 2,60, pengaruh signifikan T hitung 2,060. Untuk luas lahan itu nilai signifikan 0,01 dan alfa 0,05. Jadi lebih besar nilai signifikan 3,9026 daripada T-tabel. Kesimpulannya pengaruh signifikan dan positif terhadap produksi padi. Untuk benih itu untuk nilai signifikansinya 0,803 dan alfa 0,85 lebih besar 0,803 dengan T hitungnya itu 0,252 dan T-tabelnya itu 2,60. Kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi untuk benih ini. Yang berikutnya ada pupuk. Untuk pupuk ini nilai signifikannya lebih besar daripada alfa dengan T hitung lebih kecil daripada T tabel. Jadi kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi untuk pupuk. Berikutnya ada tenaga kerja nilai signifikannya lebih besar daripada alfa dan T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel. Jadi kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Dari analisis ini terbukti hanya luas lahan yang merupakan faktor produksi pengaruh signifikan secara statistik terhadap produksi padi dalam model ini. Berikutnya ada skala hasil produksi return to scale. Skala dihitung menunjukkan koefisien elastis beta untuk mengetahui output jika input diubah secara proporsional. Jadi untuk skalanya itu didapatkan 0,938 karena 0,938 itu lebih kecil daripada 1, maka fungsi produksi ini berada dalam kondisi decreasing return to scale, skala hasil yang menurun. Artinya jika semua input produksi digandakan, dinaikkan 100%, maka total produksi akan meningkatkan kurang dari 100%. Hal ini memang indikasikan bahwa penambahan skala produksi secara terus-menerus pada kondisi saat ini akan menghasilkan peningkatan output dan semakin tidak efisien. Untuk residual statistiknya didapatkan seperti ini. Ini untuk histogramnya, lalu ini untuk p-plotnya, dan ini untuk scatter plotnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.